Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satrio Pinandito TV, channel yang menyuguhkan beragam informasi dunia mistis, sejarah terawat, tak terambah, yang sampai logika maupun tidak sampai logika. Jangan lupa bantu channel kami dalam like dan subscribe agar menjadi channel yang mengedukasi untuk kita semua. Semoga kita diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih dan selamat menonton. Nyi Roro Kidul adalah salah satu legenda paling terkenal di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ia dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, yang dipercaya memiliki kekuatan magis luar biasa dan pengaruh besar terhadap perairan Laut Selatan, Samudra Hindia. Legenda ini telah menjadi bagian integral dari budaya Jawa, Bali, hingga Sunda, dan sering dikaitkan dengan tradisi kerajaan, spiritualitas, serta mitos maritim. Berikut adalah sejarah lengkapnya. 1. Asal-usul legenda Nyi Roro Kidul. Legenda Nyi Roro Kidul memiliki beberapa versi yang berbeda, tergantung pada wilayah dan tradisi lisan masyarakat. Beberapa versi yang populer mencakup A. Hubungan dengan Kerajaan Mataram. Menurut tradisi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah Ratu Pantai Selatan yang memiliki hubungan mistis dengan Raja-Raja Mataram, terutama Raja Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dalam cerita ini, ia adalah sekutu spiritual raja. Menurut Babat Tanah Jawi, Panembahan Senopati bertemu dengan Nyai Roro Kidul ketika ia sedang bertapa di pantai selatan untuk mencari ilmu kebatinan. Di istana Nyai Roro Kidul, Panembahan Senopati disuguhi dengan berbagai kemewahan dan kenikmatan. Ia juga mendapatkan ilmu gaib dan kesaktian dari Nyai Roro Kidul, yang membantunya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nyai Roro Kidul juga berjanji akan selalu melindungi dan membantu Panembahan Senopati selama ia setia kepadanya. Namun, hubungan mereka tidak berlangsung mulus. Ada beberapa hal yang menjadi sumber konflik antara mereka. Pertama, Nyai Roro Kidul tidak senang dengan keinginan Panembahan Senopati untuk memiliki istri lain selain dirinya. Sang Ratu Pantai Selatan merasa cemburu dan marah ketika Panembahan Senopati menikahi putri-putri dari kerajaan lain untuk memperkuat aliansinya. Ia bahkan pernah mencoba membunuh salah satu istri Panembahan Senopati, yaitu Retno Dumilah, putri dari Raja Madiun. Namun, Retno Dumilah berhasil selamat dengan bantuan Sunan Kalijaga, salah satu wali yang menjadi guru Panembahan Senopati. Kedua, Nyai Roro Kidul tidak suka dengan ajaran Islam yang dianut oleh Panembahan Senopati dan rakyatnya. Ia merasa terancam oleh pengaruh agama yang mengajarkan tauhid dan mengharamkan segala bentuk syirik dan hurafat. Baca juga Kisah Pangeran Diponegoro konon tolak bantuan Nyi Roro Kidul untuk menumpas Belanda, karena Allah. Ia juga tidak mau mengikuti syariat Islam yang mengatur tentang halal dan haram, sholat dan puasa, serta hubungan suami istri. Bahkan, dikisahkan bahwa dirinya lebih memilih untuk tetap memeluk kepercayaan lama yang bersifat animistik dan sinkretis. Ketiga, Nyai Roro Kidul tidak setuju dengan rencana Panembahan Senopati untuk memindahkan ibu kota Mataram dari Kota Gede ke Karta. Ia merasa bahwa Kota Gede adalah tempat yang paling cocok untuk menjadi pusat kerajaan, karena dekat dengan Laut Selatan dan mudah dijangkau olehnya. Ia juga khawatir bahwa dengan pindah ke Karta, Panembahan Senopati akan semakin menjauh dari pengaruhnya dan lebih dekat dengan para wali yang pro-Islam. Meskipun demikian, Panembahan Senopati tetap bersikeras untuk mewujudkan cita-citanya sesuai dengan petunjuk para wali. Ia juga tetap mencintai Nyai Roro Kidul sebagai selirnya, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya memenuhi keinginan dan tuntutannya. Ia berusaha untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara agama dan adat, antara politik dan asmara. Memberikan perlindungan dan kekuasaan kepada kerajaan sebagai imbalan atas penghormatan dan ritual tertentu. B. Transformasi dari Putri Kerajaan Pajajaran. Ada versi yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul awalnya adalah seorang putri dari Kerajaan Pajajaran bernama Putri Kadita. Ia difitnah oleh ibu tirinya dan dikutuk terkena penyakit kulit. Putri Kadita melarikan diri ke laut dan menceburkan diri ke perairan Laut Selatan, di mana ia berubah menjadi makhluk gaib yang cantik dan berkuasa. C. Asal mitos Sunda dan Hindu-Buddha. Dalam mitos Sunda, Nyi Roro Kidul sering dikaitkan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme sebelum datangnya Islam. Ia dianggap sebagai perwujudan roh alam yang menjaga keseimbangan lautan.
Tradisi Hindu-Buddha juga memiliki pengaruh kuat, menghubungkan Nyi Roro Kidul dengan dewi-dewi laut seperti Dewi Danu dan Gangga. Dua peran dan kekuatan magis. Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan besar dan mampu mempengaruhi alam, terutama lautan. Beberapa aspek yang menonjol adalah pelindung Laut Selatan. Ia diakini menjaga wilayah Laut Selatan dan melindungi orang-orang yang mematuhi aturan adat. Penguasa gaib. Nyi Roro Kidul memiliki kerajaan bawah laut yang besar, dihuni oleh makhluk gaib seperti jin dan peri laut, penculik dan pengasuh jiwa. Menurut cerita, ia sering menculik orang yang mengenakan pakaian hijau di pantai selatan. Warna hijau dipercaya sebagai warna favoritnya, dan orang yang hilang dianggap diambil ke kerajaan gaibnya. Ritual dan persembahan. Hingga saat ini, beberapa ritual ada dilakukan untuk menghormati Nyi Roro Kidul, seperti labuhan, di mana sesaji dilemparkan ke laut. 3. Representasi budaya. Nyi Roro Kidul tidak hanya dikenal melalui cerita rakyat, tetapi juga dalam seni, budaya, dan kepercayaan masyarakat. Seni lukis. Banyak lukisan menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai wanita berambut panjang, mengenakan kebaya hijau atau emas, dengan aura mistis. Tarian tradisional. Beberapa tari daerah, seperti tari Bedaya Ketawang, dianggap sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Pakaian adat. Warna hijau sering dihindari di pantai selatan sebagai bentuk penghormatan kepada sang ratu. Pariwisata mistis. Tempat-tempat seperti Pantai Parangtritis dan Hotel Samudra di Pelabuhan Ratu sering dikaitkan dengannya. Hotel Samudra bahkan memiliki kamar khusus, kamar 308, yang dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul. 4. Simbolisme dan makna. Legenda Nyi Roro Kidul sering dipahami secara simbolis. Keseimbangan alam. Ia merepresentasikan harmoni antara manusia dan alam, mengingatkan orang untuk menghormati lautan. Kekuasaan dan spiritualitas. Ceritanya mengajarkan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari dunia nyata tetapi juga dunia gaib. Pengaruh kerajaan. Kisahnya memperkuat legitimasi kerajaan Jawa dengan menunjukkan hubungan raja dengan dunia supranatural. 5. Kontroversi dan perspektif modern. Dalam era modern, legenda Nyi Roro Kidul tetap populer, meskipun ada perdebatan tentang relevansinya. Sebagian orang menganggapnya sebagai mitos belaka, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian penting dari warisan budaya. Penelitian antropologi dan sastra juga menunjukkan bahwa cerita ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang kaya. Kesimpulan, legenda Nyi Roro Kidul adalah perpaduan unik dari sejarah, spiritualitas, dan budaya. Ia bukan sekadar cerita rakyat, tetapi juga simbol kekuatan dan keindahan laut Indonesia. Hingga kini, penghormatan terhadap Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam berbagai tradisi, ritual, dan cerita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.